Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi sang pencipta Allah. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah kita dan kita masuk insyaAllah pada subuh ini. Semoga Allah berkahi Perang Hunain. Dan ini berlanjut langsung setelah perang pembebasan kota Mekah. Ada satu suku namanya Hawazim. Dan Hawazim ini adalah suku terbesar setelah Quraisy. Serta tempat mereka itu di kota Taif. Kota yang kurang lebih jaraknya 60-70 km dari kota Mekah. Dan Abraha sebelum menyerang Mekah melewati kota ini. Dan dari kota inilah keluar seseorang yang bernama Abu Rughal dulu. Kalau masih ingat, orang ini yang menunjukkan Abraha untuk menuju ke Mekah. Dan akhirnya dia meninggal di tengah jalan. Kemudian kuburannya dijadikan sebagai marjam, tempat orang-orang Arab kalau lewat dilempari batu. Karena dianggap dia pengkhianat. Bagaimana dia menunjukkan Abraha Ka'bah. Dan ada julukan atau ada istilah atau di Jazirah Arab, kalau ada pengkhianat diistilahkan dengan Abu Rughal, karena nama orang ini. Tentu kota ini itu kisah dulu ya. Setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW berfikir untuk mengekspansi lebih jauh lagi Islam. Terlebih lagi memang suku Hawazim yang ada di kota Taif ini, sebelum Nabi SAW keluar dari Madinah, memang sudah mempersiapkan diri untuk memerangi Madinah. Dan pada saat itu memang Madinah menjadi target, karena dianggap Madinah adalah markas kekuatan muslimin. Andai saja ada yang bisa menyerang Madinah dan mengalahkan, berarti dia mengalahkan negara adik kuasa atau kota adik kuasa lah pada saat itu. Hawazim ini mengumpulkan kekuatan bersama dengan suku-suku Arab yang masih tersisa, dan terkumpullah kurang lebih 12.000 personil perang. Dan pada saat itu, untuk memberikan semangat perang yang besar, maka Hawazim menunjuk satu orang anak muda dengan postur tubuh yang sangat kekar, gagah, suaranya lantang, pemberani, yang waktu itu umurnya masih 24 tahun. Namanya Malik bin Auf. Ditunjuklah dia sebagai pimpinan suku sekaligus pimpinan perang. Seluruh pecahan suku Hawazim ini, banyak sekali, ada puluhan pecahan cabang daripada suku Hawazim. Dan sebagaimana saya jelaskan teman-teman sekalian, di Jazirah Arab dan sampai sekarang masih berlaku itu, kalau seandainya ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunan yang banyak, kaya raya, pintar, dikenal di tengah masyarakat, bisa dinisbatkan suku padanya. Dinisbatkan suku kepadanya. Maka Hawazim induknya seperti Quraisy. Nanti di bawah Quraisy, di bawah Hawazim ini banyak sekali suku-suku kecil. Nah, semua pecahan suku Hawazim ikut berperang kecuali dua suku namanya Ka'ab dan Kilab. Ini enggak ikut-ikutan. Tentu tidak saya temukan sebabnya kenapa dua suku ini tidak ikut berperang, tapi yang jelas dua suku ini disebutkan tidak ikut berperang melawan muslimin. Nabi SAW waktu itu mengutus mata-mata yang berhasil memasuki kota Taif, menyamar menjadi masyarakat di situ dan bergabung dengan pasukan musuh sehingga ia mengetahui seluruh informasi tentang kekuatan musuh, strategi perangnya, kemudian siapa pemimpinnya dan seterusnya. Namun sebelum ia tiba di Mekah, waktu sudah bawa informasi ini, ternyata pasukan musuh telah keluar meninggalkan kota Taif tanpa sepengetahuan orang tersebut, sahabat tadi itu. Sehingga pada saat dia tiba di Mekah, dia masih menginformasikan kepada Nabi SAW tentang kondisi di kota Taif. Dia tidak tahu menahu kalau pasukan sudah bergerak dari Taif keluar, ingin menuju ke Mekah. Karena Malik bin Auf sudah dengar kalau muslimin dan Nabi SAW sudah menguasai Mekah, maka dia akan bergerak menuju ke Mekah. Tapi subhanallah, Nabi SAW memiliki panduan wahyu, dan wahyu waktu itu memerintahkan Nabi SAW untuk segera keluar.
menuju ke kota Taif juga. Keluarlah Nabi SAW dengan niat mengejar kota Taif. Tetapi Nabi SAW sendiri tidak tahu kalau ternyata pasukan sudah keluar. Dan juga tidak diinformasikan masalah itu. Tapi perintah wahyu menyuruh dia keluar SAW. Musuh keluar pada saat itu, keluar dari kota Taif dan melewati sebuah lembah namanya Hunain. Dan Hunain ini lembah yang sangat luas, sampai sekarang masih ada. Saya tidak tahu apakah teman-teman kalau umroh bisa melewati lembah itu atau menuju ke kota Taif. Kalau bisa dengan visa umrohnya bagus sekali untuk mampir. Lembah yang sangat luas dihimpit dengan gunung-gunung batu yang besar. Dan memang dia lembah yang sangat dalam ya. Dari atas itu harus turun lembah yang dalam. Dikenal dengan Hunain. Sampai hari ini pun masih dikenal dengan nama yang sama. Musuh pada saat itu sudah berhasil tiba di Hunain. Dan ternyata Malik bin Auf mengirim mata-matanya dan dia mendengar kalau Nabi SAW sudah keluar dari Mekah. Jarak antara Mekah sama Taif kurang lebih 60 atau 70 km. Sangat dekat, kurang lebih setengah hari saja perjalanan pada zaman itu. Maka Malik bin Auf meletakkan pasukannya di lembah Hunain itu. Dan ada strategi yang luar biasa yang dia lakukan. Nanti akan diberikan masukan oleh salah satu orang yang sangat tua namanya Duraib bin Shummah. Orang ini orang sangat dituakan di suku Hawazim dan umurnya waktu itu sudah mencapai 160 tahun. Ya, sangat tua. Tapi orang ini sangat cerdas dan belum pikun serta dia hanya memiliki kelemahan fisik saja. Maka dia ditaruh di geranda lalu diikutkan dalam pasukan perang karena pendapatnya selalu bagus gitu. Pada saat itu tibalah mereka di sebuah lembah yang namanya Hunain tadi, dan juga lembah Hunain ini diberikan nama lain Autas, ya, lembah Autas juga ya. Malik bin Auf pada saat itu mengeluarkan sebuah instruksi yang unik. Pada saat pasukan mulai bergerak dari kota Taif, ia menyuruh seluruh pasukan yang 12.000 itu membawa keluarga mereka semuanya. Seluruh prajurit bawa keluarganya, bawa istri, bawa anaknya. Semua tidak boleh dan tinggal di rumahnya. Dan itu tujuan utamanya agar tidak ada di antara pasukan melarikan diri. Itu tujuannya. Duraib bin Shummah yang sudah 160 tahun tadi, bagaimanapun dia dulu bekas kepala suku dan sekarang karena sudah tua tidak dinobatkan lagi, tapi pendapatnya selalu didengarkan. Apa yang dia bilang sudah menjadi seperti sebuah hukum dari suku atau di suku Hawazim itu sendiri. Waktu dia mendengar, karena dia buta matanya, dia tua sekali, dia mendengar ada suara perempuan dan suara anak-anak. Dia bertanya sama orang-orang di sekitarnya, kenapa saya dengar ada suara perempuan dan anak-anak? Bukankah pasukan sudah bergerak? Kata mereka, itu para istri dan anak-anak prajurit yang telah diperintahkan oleh Malik bin Auf untuk ikut serta. Duraib lalu berkata, panggilkan untukku Malik bin Auf. Umurnya masih 24 tahun, ini 160 tahun. Maka Malik waktu datang, Duraib bertanya, keputusan apa yang kau sudah ambilin? Kenapa perempuan dan anak-anak disuruh bawa dalam kancah peperangan? Kata Malik, agar mereka tidak melarikan diri dari kancah peperangan. Malu karena ada istri, ada anaknya. Maka Duraib marah, lalu berkata, demi Allah engkau sama sekali tidak mengerti strategi perang. Kami adalah ahlinya. Apakah orang yang kalah itu masih akan memikirkan menyelamatkan orang lain selain dirinya sendiri? Kalau sampai kalah, orang nggak akan pikirkan keluarganya lagi, istri, anaknya. Udah dia nggak pusing dia bagaimana selamat. Maka nggak ada gunanya bawa perempuan dan anak-anak. Plus lagi mereka akan bisa menghambat pasukan perang. Malik ibn Auf rupanya pemimpin yang masih muda ini tidak mau peduli dengan Duraib. Adalah orang tua nggak ngerti apa-apa. Tetap aja dia jalan dengan strateginya. Duraib lalu mengeluarkan instruksi pada saat Malik menolak pendapatnya agar semua pasukan kembali dan tidak boleh ada satupun yang bawa anak-anak juga wanita, nggak boleh ada yang ikut kecuali pasukan keluar tanpa wanita dan anak-anak. Mereka lebih baik berbenteng di kota Taif. Malik ibn Auf pada saat melihat pasukan mendengar Duraib dan meninggalkan perjalanan tersebut ingin kembali karena Duraib dianggap orang lebih tua, dituakan dan tidak ada yang mengikuti dia kecuali sedikit sekali. Maka ia lalu
melakukan satu kejadian pada saat itu, perilaku dia meletakkan pedangnya di tanah, bagian pegangan gagang pedangnya ditaruh di tanah, ujungnya yang tajam ditaruh di atas, ya. Diberdirikan, lalu dia menempelkan dadanya di pedang itu, si Malik bin Auf. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang yang lagi pada saat itu mau pulang, demi Allah bila kalian tidak mengikuti keputusanku, aku bunuh diri saja. Kalau kalian tidak mau ikuti aku bawa semua ini, untuk apa pilih aku sebagai pemimpin? Aku bunuh diri saja, tidak ada gunanya. Maka para pemuka pada saat itu suku Hawazin berkumpul, lalu mereka bermusyawarah, kira-kira seperti apa ini? Yang kita ikuti Duraib atau kita ikuti Malik? Duraib orang yang berpengalaman, sudah tua dan punya pengalaman perang banyak. Sementara Malik masih muda, belum punya pengalaman perang. Bahkan di dalam beberapa buku riwayat atau beberapa riwayat yang menjelaskan dalam buku-buku sejarah, Malik bin Auf belum pernah memimpin peperangan kecuali peperangan itu. Sebelumnya belum punya pengalaman sama sekali. Tapi setelah bermusyawarah, maka mereka mengambil kesimpulan lebih baik ikuti Malik bin Auf. Dia masih muda, energik, daripada Duraib sudah tua, apalagi dia pada saat itu buta, tidak bisa melihat. Maka pada saat itu akhirnya kembalilah pasukan, dan Duraib sudah tahu, diberitakan kepada dia, ya, kalau tetap pasukan akan bergerak seperti keputusan Malik. Duraib lalu berkata, sungguh walaupun aku hadir dalam peperangan ini, tapi seakan-akan aku tidak mau menyaksikannya, karena risikonya sangat berat nih. Duraib lalu bertanya, lembah apa ini? Pada saat mereka sudah turun di lembah Hunain tadi, atau Autas, para prajurit mengatakan Hunain. Duraib tahu betul lokasi itu, maka dia mengatakan tempat yang sangat bagus untuk peperangan. Karena dia dihimpit oleh gunung-gunung batu, kalau kita lebih dulu tiba di lokasi itu, maka musuh pada saat turun bisa kita serang langsung. Lalu dia mengatakan, panggilkan untuk Malik bin Auf lagi. Malik datang lagi. Lalu Duraib berkata, bila di pendapat pertamaku engkau tidak mau dengar, maka jangan engkau tolak pendapatku yang kedua. Ini saranku. Kata Malik, baik, apa itu? Kata Duraib, sungguh lembah ini sangat bagus untuk peperangan, maka buatlah benteng-benteng pertahanan untuk pasukan. Sebagian athar menyebutkan, buatlah lubang-lubang di padang pasir. Jadi antara tebing-tebing gunung dengan lembah itu, dibuat lubang-lubang, sembunyikan pasukan di dalam situ. Kesannya lembah kayak kosong. Nanti begitu musuh masuk, maka semuanya bisa keluar dari padang pasir yang dibuat lubang yang ditutup dengan batu-batu, kalau mereka bisa menyerang musuh tiba-tiba. Maka pada saat itu Malik pun setuju dengan pendapat tadi, dan akhirnya dia membuat posko-posko pertahanan tadi, tapi unik, digalilah gunung tersebut, ya, dan lubang-lubang padang pasir itu dibuat lubang-lubang lembah itu, kemudian dimasukkanlah setiap lubang sekian jumlah prajurit-prajurit perang yang nanti kalau mereka sudah dengar ada suara pasukan musuh datang, maksudnya muslimin, maka mereka keluar menyerang. Dari sisi lain, Nabi SAW bersama pasukan muslimin sudah bersiap-siap meninggalkan Mekah dan menuju ke Hunain juga. Maksudnya ke Taif. Dan Nabi SAW sempat mengirim mata-mata beliau, dan beliau mendengarkan kalau Malik bin Auf juga sudah keluar. Tapi waktu itu belum ada informasi kalau mereka sudah membuat benteng di Hunain. Kejadian tersebut terjadi di hari kedua dari bulan Syawal. Hari ini Idul Fitri, besoknya. Setelah Nabi SAW menghabiskan kurang lebih 19 hari di Mekah, bersama Nabi SAW keluar pasukan lengkap dari muslimin yang datang dari Madinah, 10.000 orang, dan ditambah lagi 2.000 dari para mu'allaf yang masih musyrik. Ditambah lagi, 2.000 orang bercampur antara mu'allaf dan ada yang masih musyrik. Seperti Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Hanya partisipasi berperang karena antara Quraisy dengan Hawazim memang ada persaingan dari dulu, ada permusuhan sebelum Islam. Dan Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang keluar karena membela kaumnya, sementara ia masih dalam keadaan musyrik. Dan ini juga keluar sebuah hukum di sini. Kalau ada pasukan jihad berjalan, misalnya dari Indonesia keluar, contoh saja, kemudian ada warga Indonesia yang ikut karena ingin membela Indonesia sendiri, mereka non-muslim, itu dibiarkan saja ikut. Tapi tidak ada urusannya dengan masalah pahala jihad, apa segala macam, tidak ada urusannya masalah itu. Karena Nabi SAW melibatkan kaum musyrikin pada saat itu. Tapi mereka tidak punya peran sama sekali. Bukan jadi pemimpin pasukan, bukan prajurit biasa. Nabi SAW melihat di pasukan terdapat banyak dari prajurit tidak punya senjata waktu itu. Karena yang baru bergabung kurang lebih hampir 2.000 orang ini nggak punya senjata, yang 10.000 punya senjata.
Dan Nabi SAW mengetahui kalau Safwan bin Umayyah bin Khalaf pada saat itu yang masih dalam keadaan musyrik, dia punya sebagaimana saya jelaskan kemarin seperti pabrik atau tempat produksi senjata perang. Maka Nabi SAW menemui Safwan lalu berkata kepadanya, wahai Safwan, berilah untukku senjata untuk melengkapi pasukan yang tidak bersenjata. Lalu Safwan berkata, Safwan ini orang yang sudah kalah semestinya dan belum masuk Islam pada saat itu. Dia mengatakan, apakah secara paksa hai Muhammad, kau minta ini secara paksa karena kau memimpin sekarang? Atau ada cara lain? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Tapi pinjaman dengan jaminan sepenuhnya akan kembali padamu utuh. Artinya, saya pinjam sekarang semuanya, kemudian nanti akan dikembalikan utuh. Kalaupun ada yang rusak, saya akan ganti dengan yang baru. Maka Safwan pun setuju. Dan ini juga menandakan ada pintu muamalah dengan orang-orang kafir dalam senjata perang. Ya. Kalau muslimin butuh, beli dari mereka. Boleh kita beli, boleh kita pakai. Kalau di antara mereka yang mau menunjukkan tentang kantong-kantong tempat orang-orang kafir sebagaimana terjadi pada perang Khaybar, ya, kita sudah jelaskan benteng-benteng Khaybar banyak terbuka justru karena orang-orang Yahudi yang ketakutan, akhirnya mereka menyampaikan kepada Nabi SAW dan terbukalah benteng-benteng tersebut. Jadi kita tidak boleh dalam peperangan teman-teman kaku. Akhirnya kita menganggap pokoknya kafir bunuh saja. Enggak. Mungkin dia bisa mendapatkan hidayah, mungkin dia bisa menjadi petunjuk bagi muslimin. Maka harus para pemimpin cerdas ya, pada saat itu. Safwan lalu meminjamkan Nabi SAW kurang lebih 3.000 baju besi dan perlengkapan lainnya. Seperti pedang, tombak, anak panah dan seterusnya. Nabi SAW juga melihat ada di antara prajurit yang tidak memiliki harta yang cukup untuk melanjutkan perjalanan jihad. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian bahwasanya jihad itu butuh pengorbanan bukan cuma jiwa tapi juga harta. Dan pentingnya seorang muslim memiliki sumber-sumber harta yang akhirnya membantu dia untuk bersedekah. Membangun masjid, rumah anak yatim, bersedekah, apa saja dia lakukan, kebaikan-kebaikan. Karena memang harta ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, nikma malu salih biadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik, senikmat-nikmat harta adalah yang halal, yang baik di tangannya orang saleh. Berarti orang mukmin harus memiliki harta sehingga mereka bisa berinfak. Dan tadi dalam surat subuh kita itu Ustaz Mukhlis sempat membaca masalah ayat infak dan sedekah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perumpamaan kalau orang berinfak di jalan Allah maka seperti dia menanam sebuah bibit dan memiliki 7 cabang ranting pohon dan di setiap cabang juga ada sekian banyak, ada 100 biji dari hasilnya. Dan Allah melipat gandakan siapapun yang dia inginkan dari balasannya gitu. Nabi SAW melihat ada sebagian pasukan yang tidak punya harta untuk melanjutkan jihad, maka Nabi SAW meminjamkan dari penduduk Mekah harta secukupnya akan dikembalikan setelah pembebasan atau perang Hunain. Ini juga sebuah poin penting tentang bolehnya seseorang kalau mau pergi jihad ya, meminjam biaya-biaya peperangan tetapi dengan keyakinan penuh kalau akan bisa dikembalikan. Dalam bab utang juga seperti itu. Kalau misal contoh tiba Idul Adha. Idul Adha misalnya terjadi di pertengahan bulan Masehi, anggap tanggal 15 misalnya. Ini contoh saja. Dan antum bekerja, terima gajinya tanggal 30. Sekarang kita mau kurban, gak ada duit. Bolehkah saya utang dulu? Jawabannya boleh saja dia utang. Karena sudah yakin ada sumbernya. Gitu. Tahu itu, dia akan bisa membayarnya. Gitu. Kalau tidak dia lakukan sekarang mungkin luput. Karena kalau lewat hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 3 hari setelahnya, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berkurban di hari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luput itu. Sama dengan akikah, anak kita lahir di hari ke-7, diakikahkan. Baik, mungkin jatuh temponya pas di pertengahan bulan. Kalau kita tidak lakukan maka lewat hari ke-7 yang merupakan hari yang paling afdal. Maka dia utang dulu, asal dia sudah tahu sumbernya bisa dia bayar, nggak ada masalah. Masuk dalamnya juga jihad. Yang penting seorang muslim pada saat utang dia menulis wasiat. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian memiliki sesuatu yang jadi bebannya nanti di akhirat, lewat dari 3 hari di benaknya kecuali sudah ditulis dalam bentuk wasiat. Saya punya utang sama si fulan, saya berharap ahli waris saya membayarnya.
Dan tentu dia juga menjalankan sunnah Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang utang niat membayarnya maka Allah akan memudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang tidak niat membayar dari awal maka Allah akan mempersulit dia untuk membayarnya. Jadi tentu teman-teman sekalian kemuliaan Islam dan Nabi SAW, ya, bagaimana bisa pasukan yang menang, pasti yang sudah pasti menang menguasai Mekah, memiliki semuanya. Jadi satu Mekah ini sebenarnya harta rampasan perang. Tapi Nabi SAW pada saat sudah memaafkan, selesai. Orang mukmin tidak akan menjilat ludahnya lagi. Sudah selesai, sudah dimaafin, bebas, nggak ada lagi apa-apa. Jadi orang Mekah memiliki hak itu. Lalu Nabi SAW utang dari musuh yang sudah dikalahkan. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nabi SAW kemudian meninggalkan Mekah dan meletakkan di Mekah sebagai pemimpin, pengganti beliau alaihissalam, adalah seseorang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Sahabat dekatnya Abu Sufyan, Utad ibn Usaid. Masih ingat kisahnya enggak? Utad ibn Usaid yang duduk sama Abu Sufyan, ya, bersama dengan Harith ibn Hisham, yang dia mengatakan waktu Bilal naik azan di atas Ka'bah, ya, bersyukur Usaid tidak melihat hamba sahaya ini azan naik di atas Ka'bah dan bertakbir, gitu kan. Maka ini Utad masuk Islam bersama dengan Abu Sufyan. Utad ini memang orang yang dewasa, pintar, memang pemimpin, kepala suku. Maka Nabi SAW memberikan dia jabatan. Ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Walaupun mu'allaf, tapi kalau orang itu layak di bidangnya, dikasih. Sama juga kasus pernah saya ceritakan tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Baru 3 bulan masuk Islam, sudah dijadikan pemimpin perang. Padahal di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat yang senior. Karena khusus untuk penyerangan suku itu Amr bin As yang paling menguasainya. Maka kita di sini melihat teman-teman sekalian, jangan karena dia mu'allaf lalu kita mengatakan sudah kamu belum bisa. Ini aja yang senior, ya, enggak. Islam melihat seseorang sesuai dengan keterampilannya. Kemudian Nabi SAW juga sebagian ahli sejarah mengatakan menunjuk Utad karena Utad memiliki fisik yang sangat kuat, menguasai Mekah, dan juga Nabi SAW menemukan dia berakal, cerdas, dan punya prinsip. Pada saat dia syahadat, Nabi SAW tahu orang ini tidak akan murtad. Karena orang yang punya prinsip, sekali berpegang pada sesuatu dia berpegang. Pasukan muslimin waktu itu berjumlah 12.000. Dan juga pasukan kafir 12.000. Tetapi pasukan kafir ini, pasukannya Malik bin Auf, karena membawa istri dan anak-anak mereka, jumlahnya jadi 30.000. Karena ada perempuan dan ada anak-anak, ya. Di tengah-tengah pasukan tersebar berita pada saat itu, mulai sahabat waktu melihat pasukan jalan 12.000 orang. Belum pernah pasukan muslimin sebesar itu, baru kali itu. Sebagian sahabat, bahkan sebagian ulama mengatakan mayoritasnya sahabat berbicara, bukan niat sombong, tapi mereka mengatakan kami tidak akan terkalahkan dengan jumlah ini. Maka kalimat-kalimat ini membuat sebagian besar mereka akhirnya mengembangkan kalimat itu sambil mengatakan musuh manapun tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Dan ini dalam Islam namanya syamata. Syamata itu artinya menganggap remeh orang lain. Hati-hati teman-teman sekalian. Nanti kita ambil pelajaran besar dari kasus Hunain ini. Poin ini sangat penting. Musuh pun tidak boleh kita menganggap remehnya. Tidak boleh. Musuh. Jelas-jelas kita akan berperang. Enggak boleh kita anggap remeh. Kami muslim, kami pasti akan menang. Enggak boleh ada kalimat itu. Kalimat itu saja sudah cukup bisa berbahaya buat kita. Maka kita berperang ikhlas karena Allah SWT dan pasrahkan kepada Allah. Masalah Allah berikan kemenangan, enggak berikan kemenangan, maka itu kuasa Allah SWT, tugas kita ikhtiar. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat berkata kepada Nabi SAW, demi Allah wahai utusan Allah, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah sebanyak ini. Bila kita kalah, maka pasti karena sebab lainnya. Nabi SAW diam saja dengan perkataan-perkataan seperti ini. Lalu pasukan sempat melewati sebagian suku Arab yang masih menyembah berhala. Dan mereka menjadikan pohon terbesar di wilayah mereka sebagai sesembahan selain Allah yang Maha Kuat. Sesembahan mereka ini diberikan nama Zatul Anwad.
Sebagian dari pasukan yang baru masuk Islam tiba-tiba berkata, wahai utusan Allah, buatkanlah kami Zatul Anwat sebagaimana mereka juga memilikinya. Jadi pohon itu kebetulan dijadikan sebagai tempat menggantungkan pedang, menggantungkan perisai, mohon-mohon sama pohon tersebut. Syirik kepada Allah, kufur. Tapi mereka mu'allaf baru masuk Islam. Maka Nabi SAW menjawab, mengatakan, Allahu Akbar, sungguh kalian telah mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Mereka mengatakan pada saat baru depan matanya Allah tenggelamkan Fir'aun. Mereka semua saksikan, waktu mereka menuju ke Palestina, mereka temukan ada satu suku lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu mereka sempat bilang Bani Israel, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang ini. Maka Musa AS marah mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Baru saja Allah tenggelamkan Fir'aun depan mata, masih minta Tuhan selain Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh demi Allah kalian telah meminta sesuatu seperti yang diminta Bani Israel kepada Musa AS. Nabi SAW lalu memerintahkan sahabat-sahabat ini atau orang-orang yang baru masuk Islam untuk bertaubat kepada Allah SWT, dan mereka pun akhirnya baru memahami kalau itu adalah hal yang tidak boleh. Saat Nabi SAW tiba di sekitar lembah, sudah melihat dari atas ya, tempat yang tinggi, karena Taif itu adalah gunung-gunung, puncaknya gunung itu di situ kotanya gitu. Nabi SAW sudah melihat lembah Hunain dan tidak tahu kalau di bawah ini sudah ada pasukan-pasukan Malik ibn Auf yang membuat lubang-lubang tersembunyi gitu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar seorang sahabat mendaki bukit tertinggi dan memantau keadaan pasukan Hawazim. Ia tidak boleh pindah dari atas kudanya kecuali sholat atau hajat mendesak saja. Ada satu orang disuruh naik ke atas gunung yang tinggi sekali, sahabat. Tugasnya nggak boleh turun dari kuda. Di situ saja, pantau. Dia hanya boleh turun kalau mau sholat atau ada hajat mendesak. Maka sahabat itu pun melakukannya. Ia terus saja sampai malam memantau, tetapi pasukan Hawazim tidak terlihat. Ia lalu turun di malam hari dan melaporkan kepada Nabi SAW bahwa tidak melihat pasukan Hawazim. Di sini tidak diketahui kalau Hawazim sudah ada di lembah sebenarnya. Dari sisi musuh, Duraib bin Shumma yang matanya sudah buta dan berumur 160 tahun tadi memerintahkan agar seluruh wanita dan anak-anak menunggangi semua unta dan kuda yang mereka bawa dari Hawazim tanpa ya, penunggangan. Jadi biasanya di kancah peperangan dulu teman-teman sekalian, misalnya saya kalau pergi berperang, saya bawa kuda satu, untuk saya tunggangi, saya bawa kuda cadangan. 2 ekor, 3 ekor kuda, satu orang bisa bawa kuda lebih, atau dia bawa unta. Ya. Karena ini tujuannya kalau kudanya mati, kudanya hilang, curi orang, segala macam, dia masih punya kuda tunggangan yang lain. Duraib lalu berkata, pasukan musuh tidak akan membedakan apakah wanita atau anak-anak kalau mereka berada di atas kuda atau unta. Bahkan mereka tidak bisa membedakan apakah itu perempuan atau laki-laki. Maka letakkanlah seluruh wanita dan anak-anak di unta-unta dan kuda tapi di bagian belakang pasukan. Dan strategi ini sempat berhasil karena tadinya pasukan musuh yang jumlahnya hanya sekitar 12.000 itu terlihat seperti kurang lebih 80.000 atau 30.000 pasukan. Jadi banyak sekali. Pasukan Hawazim yang sembunyi di lembah dan mereka pada saat itu membuat lubang-lubang sebagaimana saya bahasakan tadi. Malik ibn Auf memerintahkan agar semua sarung pedang dibuang agar tidak ada alasan menghindari peperangan, dan ia menitahkan agar pasukannya menyerang dengan satu serangan saja. Nabi SAW saat melihat lembah kosong, enggak ada lembah, enggak ada orang di lembah itu, maka Nabi SAW memerintahkan agar 1.000 prajurit muslimin dari suku Sulaim semuanya dipimpin oleh Khalid bin Walid turun lembah duluan. Tapi karena lembah Hunain ini terjal sekali ya. Kalau mungkin di Google bisa ditemukan, kalau ditulis lembah Hunain insya Allah akan keluar gambarnya itu. Jadi memang dia gunung, ada banyak gunung-gunung lalu terjal sekali ke bawah. Dan di bawah itu adalah lembah yang sangat luas, di situ terjadi peperangan. Jadi orang kalau turun dari atas, sementara ada pasukan di atas menunggu, 1.000 orang turun pasukan Khalid bin Walid ini, pada saat mereka turun, yang di atas tidak tahu apa yang terjadi pada pasukan Khalid ini, karena terjalnya. Gitu. Pada saat itu turunlah Khalid bin Walid ke lembah. Tiba-tiba saja
pada saat 1000 pasukan tersebut sudah turun di lembah, Nabi SAW memerintahkan setelah melihat sudah turun semuanya, turun lagi nyusul yang lainnya, tambah lagi 1000 orang. Maksudnya bertahap turunnya. Tapi rupanya di bawah ini Malik ibn Auf sudah berusaha menunggu, dan begitu dia lihat pasukan muslimin sudah mulai turun, sebelum memposisikan kaki yang tepat di lembah Hunain, maka tiba-tiba saja diserang. Dan serangan tersebut betul-betul luar biasa karena membuat pasukan suku Sulaim dari muslimin kocar-kacir. Karena tiba-tiba kuda mereka masih sementara turun ke bawah, dan turun ini terjal, apalagi padang pasir, bukan batu-batuan tapi padang pasir yang memang bisa licin dan seterusnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan muslimin dari Sulaim ini kocar-kacir, dan ada di antara mereka yang berusaha kembali lari ke atas. Waktu mereka berusaha kembali ke atas dan ada pasukan muslimin yang turun dari atas, maka bentrok satu sama yang lain. Dan mereka menyampaikan kalau di bawah sudah ada pembantian muslimin. Gitu. Pada saat itu teman-teman sekalian, karena luasnya lembah itu dan juga pasukan muslimin turun 1000, jumlahnya 1000 banyak, 1000 orang turun, sudah tidak kelihatan lagi dari atas, turun lagi 1000. Jadi ini non-stop turun terus, sehingga yang dari atas pun turun tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Maka ada di antara mereka yang terbunuh di tangan pasukan atau suku Hawazim, ada di antara mereka yang melarikan diri. Dan tersebar berita pada saat itu di pasukan muslimin, kalau pasukan musuh sudah menyerang di bawah, dan terjadi kekacauan yang luar biasa. Apalagi mereka ada yang mengatakan bahwasanya terbunuhlah si fulan, terbunuhlah si fulan, tersebar berita-berita. Kebetulan juga, sebagaimana sudah kita jelaskan pada saat awal akan menyerang Mekah, suku Sulaim ini mu'allaf, orang baru masuk Islam. Mereka baru masuk Islam, jumlahnya juga 1000 orang ini semuanya baru masuk Islam dengan kepala suku mereka. Maka dengan kejadian pukulan seperti itu, mereka pun kocar-kacir, lari semuanya. Akhirnya Nabi SAW turun, Nabi juga turun bersama para sahabat. Dan pada saat itu Nabi SAW melihat semuanya pada bubar, para sahabat ini. Pasukan musuh pada bersorak-sorak di bawah lembah, menunggu gitu. Maka Nabi SAW tetap turun. Dan pada saat beliau turun, sendirian waktu itu Nabi SAW, karena sahabat-sahabat banyak yang kocar-kacir. Maka Nabi SAW berteriak dengan suara yang keras mengatakan, kumpullah di sekitarku wahai hamba-hamba Allah. Tetapi karena kekacauan sangat luar biasa pada saat itu, dan pada saat itu orang pada berlari-lari gitu kan, maka para sahabat senior saja yang bertahan. Di sebagian buku sejarah dikatakan bahwasanya yang tertinggal bersama Nabi SAW hanya 100 orang dari 12.000. Sisanya semua lari. Bahkan ada di antara para mu'allaf yang dari Mekah, yang dari 2.000 orang itu melarikan diri sampai ke Mekah. Ya. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Syaibah bin Uthman bin Abi Talha. Syaibah bin Uthman bin Abi Talha ini ayahnya mati terbunuh di tangan muslimin. Ia pura-pura masuk Islam hanya untuk membalas kematian ayahnya, dan ia ikut di Hunain hanya untuk mencari kesempatan membunuh Nabi SAW. Jadi ini kejadian mukjizat yang lain ini. Waktu Nabi SAW lagi sendirian dan memanggil para sahabat untuk berkumpul, sementara proses 100 orang yang bersama Nabi SAW ini berkumpul, orang ini melihat kesempatan itu, Nabi SAW sendirian, Syaibah ini. Maka dia menghenuskan pedangnya lalu mendekati Nabi SAW. Ya. Nabi SAW melihatnya lalu berkata padanya, ada apa dengan wahai Syaibah? Kata dia, aku ingin membela wahai utusan Allah. Nabi SAW berkata, beristighfarlah kepada Allah. Waktu itu Nabi sendirian, sahabat lagi tidak ada. Syaibah beristighfar, mengatakan astagfirullah. Lalu Nabi SAW meletakkan lagi tangannya yang mulia di dada Syaibah, yang saat telapak tangan Nabi SAW diangkat, Syaibah pun berkata, tiba-tiba aku menemukan Nabi SAW manusia yang paling aku cintai, padahal sebelumnya aku sangat membenci dia. Dan aku tiba-tiba merasa dadaku terlapangkan buat Islam, dan sekarang terbalik. Gara-gara perbuatan Nabi SAW ini, maka Syaibah balik menghenuskan pedangnya tadi yang penuh, pedang terhunus tadi, dia membunuh Nabi SAW, dia membela Nabi SAW. Jadi berdua dengan Nabi. Kuasa Allah SWT.
Sampai akhirnya terkumpullah sahabat-sahabat Nabi di situ, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair berkumpul semua, termasuk paman Nabi SAW Abbas, yang kurang lebih tadi saya katakan jumlah mereka 100 orang. Maka Nabi SAW berkata kepada Abbas, wahai Abbas, panggillah orang-orang, suruh mereka kembali. Abbas ini saya sudah katakan kemarin, suaranya sangat lantang, keras, sampai dia kalau mau panggil pengembala dombanya dari depan rumahnya saja, suaranya kedengaran di padang pasir gitu, ya. Abbas mulai memanggil, wahai hamba-hamba Allah, kumpullah, ini adalah utusan Allah. Tapi masih saja pasukan berserakan karena kacau ini, ya. Kalau mereka lagi lari, ya, ini susah untuk ditahan. Maka pada saat itu tidak berkumpul serta umumnya masih melarikan diri. Nabi SAW mengatakan, wahai Abbas, panggil, katakan, wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon, kumpullah. Yang 1.400 orang di kesepakatan Hudaybiyah yang juga ikut di Khaybar, panggil mereka. Maka Abbas mengatakan, wahai para pembaiat di bawah pohon, mana baiat kalian? Mendengarkan kalimat baiat ridwan, dan sudah pernah kita jelaskan pada saat kesepakatan Hudaybiyah, kalau Nabi SAW setelah dibaiat, para sahabat meletakkan tangan di atas tangan Nabi SAW lalu mengatakan, aku janji setia Rasulullah hidup mati untuk agama Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti ahli surga. Ada jaminan surga. Begitu dipanggil, wahai ahli baiat ridwan, wahai ahli syajara yang baiat di bawah pohon, maka para sahabat tiba-tiba mulai mendengarkan itu. Tersebar berita, Rasulullah memanggil ahli syajara dipanggil. Sebagian mereka menceritakan kejadian tersebut saat Nabi SAW memanggil pembaiat atau para pembaiat di bawah pohon. Sebagian mereka sedang melarikan diri dan tidak bisa lagi menghentikan kudanya yang sedang berlari kencang, maka ia pun loncat dari kudanya dan kembali ke kancah peperangan dan akhirnya bergabung dengan Nabi SAW. Tapi karena suara, walaupun suara Abbas besar, lembah Hunain luas, kancah peperangan, perang lagi berkecamuk, maka berkumpul saya katakan tadi hanya 100 orang saja. Dan uniknya, di antara 100 orang itu ada 2 wanita. Namanya Ummu Umarah, ini terkenal, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini memang wanita hampir semua peperangan Nabi SAW hadir, Ummu Umarah. Ya, yang pada saat Nabi SAW di perang Uhud mengatakan, waktu seluruh anak-anak panah dan tombak-tombak Quraisy terarahkan padaku di Uhud, aku menemukan Ummu Umarah atau Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Itu Nusaybah binti Ka'ab mematah-matahkan anak panah dan tombak tersebut. Dia bersama dengan Ummu Hakim. Maka Ummu Umarah berkata, wahai Rasulullah, apakah kami bisa menghukum mati para prajurit yang melarikan diri dari kancah peperangan? Jadi ini luar biasa imannya perempuan ini. Waktu dia lagi membela Nabi SAW bersama dengan sahabat Nabi yang 100 orang, sambil menangkis-nangkis serangan musuh, Ummu Umarah mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak kami setelah ini, kalau kami menang, kami menghukum mati semua orang yang lari dari kancah peperangan itu? Kata Nabi SAW, tidak perlu, biarkan saja mereka, nanti ada hukum tersendiri. Sementara Ummu Hakim siap dengan pedangnya di tangannya, dan ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau lakukan dengan pedangmu, wahai Ummu Hakim? Kata Ummu Hakim, bila aku menemukan siapapun dari musyrik, ya, di depanku, maka aku akan menyobek perutnya. Maka Nabi SAW tersenyum dengan keputusan Ummu Hakim itu, sambil mereka terus menangkis serangan-serangan musuh. Jadi cuma 100 melawan 12.000 pasukan itu. Tapi subhanallah, pada saat genting seperti itu, pertolongan Allah SWT datang. Para malaikat yang maha suci, ya, mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat diturunkan oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Perkasa dari langit. Kaum muslimin pada saat itu sempat melihat warna hitam di langit, gelap. Dan saat warna hitam itu mendekati lembah dan tersebar di seluruh lembah, ada salah seorang dari mereka mengatakan, kami kesulitan membersihkan lebah-lebah hitam yang menempel di badan salah seorang di antara kami. Jadi pada saat itu tiba, ternyata warna hitam itu mendekat lembah, dan yang ketimpa muslimin adalah seperti lebah-lebah warna hitam. Dan mereka berusaha membersihkan saking banyaknya lebah-lebah itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Hawazim, nanti ada di antara mereka yang masuk Islam menceritakan masalah itu. Di antaranya Malik ibn Auf nanti masuk Islam, pimpinan perang mereka. Itu menyaksikan
Banyak sekali pasukan berkuda putih, ya, yang di atas kuda tersebut terdapat laki-laki menggunakan baju-baju yang berbau putih dan berbadan kekar, serta mereka bercahaya. Ini tentu pasukan malaikat yang datang membantu Nabi SAW karena pasukan kocar-kacir pada saat itu. Saat melihat kejadian tersebut, Hawazim ketakutan karena jumlah pasukan malaikat banyak sekali. Walaupun tidak disebutkan jumlahnya. Kalau di perang Badar disebutkan tentang jumlah mereka, ya, berapa ribu malaikat yang datang. Tapi di sini tidak disebutkan. Tetapi pasukan malaikat penuh di lembah tersebut. Maka pasukan Hawazim untuk lihat pasukan malaikat datang, mereka pun bubar, lari, kocar-kacir sekarang. Seluruh lembah pada saat itu penuh dengan ghanimah. Spontan saja mereka lari semuanya, meninggalkan pedang, perisai segala macam. Dan seperti yang dikatakan oleh Durab, ya, kalau pasukan pada saat kocar-kacir mereka tidak akan membawa lagi atau memikirkan istri dan anak-anak mereka. Maka akhirnya tertinggallah seluruh unta-unta dan kuda Hawazim, wanita mereka, anak-anak mereka, dan tinggal laki-lakinya. Semuanya mereka melarikan diri. Termasuk Malik bin Auf sendiri melarikan diri. Pada saat itu mereka lari ke ujung lembah Hunain. Kemudian mereka naik ke atas posisi gunung yang cukup tinggi pada saat itu. Kemudian Malik mulai lagi mengumpulkan kekuatan. Kita berkumpul dulu. Ghanimah kita semua, pedang-pedang dan perisai kita semuanya ada di bawah. Anak perempuan kita di bawah. Kita harus melawan lagi. Pada waktu yang bersamaan, muslimin yang tadinya kocar-kacir itu mulai masuk. Mulai masuk bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memerintahkan, kejar. Dikejarlah oleh sebagian sahabat. Lalu kemudian Malik bin Auf terus mengumpul pasukannya, mengatakan biarkan, mereka menyerang biarkan, kita kumpul terus. Sampai jumlah mereka terkumpul waktu itu Malik bin Auf kurang lebih 10.000 orang. Karena mereka jumlahnya 12.000. Mereka terkumpul 10.000 orang. Lalu pasukan muslimin, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sudah masuk lembah kejar Malik bin Auf, kejar. Jadi ada 2 orang, ada 5 orang, ada 10 orang, ada 100 orang, kejar. Jadi pasukan muslimin tidak berkumpul jadi satu. Maka setiap kali ada pasukan muslimin yang mendekat, kata Malik bin Auf, kira-kira dari suku mana itu? Siapa yang menyerang ini? Mereka bilang dari ciri khasnya ini suku Sulaim. Rupanya suku Sulaim ini mereka punya ciri khas, dikenal. Setiap suku Arab dulu punya ciri khas dalam berperang. Di antaranya suku Sulaim ini meletakkan cemeti mereka di bagian kepala kuda. Jadi tempat meletakkan anak panah itu bukan ditaruh di punggung belakang, tapi ditaruh di bagian kepalanya kuda, di depan untuk mudah diambil. Itu ciri khasnya suku Sulaim. Maka mereka tahu dari situ gitu. Maka kata Malik bin Auf, biarin aja, suku Sulaim bukan ahli perang. Kumpul aja terus. Selang beberapa waktu, datang lagi beberapa orang dari muslimin, lalu ditanya oleh Malik bin Auf, siapa mereka ini? Kata orang-orang, ini adalah penduduk Madinah. Dari sahabat-sahabat Muhammad. Dan ciri mereka meletakkan cemeti panah mereka di bagian belakang kuda. Jadi caranya untuk mengambil anak panah mereka dari belakang ambil. Itu penduduk Madinah ciri khasnya. Kata Malik, tidak usah khawatir, tetap berkumpul. Kita masih bisa melawan mereka. Selang beberapa waktu datang lagi kelompok muslimin yang ketiga, jumlahnya lebih besar lagi. Dan mereka meletakkan cemeti mereka di bagian kuping kudanya. Jadi diikat dengan bagian tali pinggirnya itu ada cemeti ditaruh di situ, tempat peletakan anak-anak panah. Maka Malik bertanya, siapa mereka ini? Kata mereka, sahabat Muhammad tapi dari penduduk Mekah. Lalu Malik bertanya lagi, siapa yang bersama mereka itu yang memiliki imamah berwarna kuning? Kebetulan di pasukan penduduk Mekah ada satu orang ikut tapi imamahnya kuning gitu. Maka mereka berkata, itu Zubair bin Awwam. Apa kata Malik? Kalau begitu sekarang lari. Kenapa terjadi ini teman-teman sekalian? Rupanya Malik bin Auf ini punya kisah sendiri dengan Zubair. Zubair bin Awwam orang yang sangat pemberani. Yang kita sudah ceritakan di perang Khaybar, bagaimana dia membunuh tokoh-tokoh Yahudi gitu kan. Dan setiap kali perang berkecamuk pasti dia selalu di depan, baru takbir dia serang sendiri pasukan musuh. Pemberani sekali. Di masa kecil, Malik bin Auf ini pernah duel berantem sama Zubair dan selalu kalah. Selalu kalah. Maka dia begitu lihat Zubair dan disampaikan itu adalah Zubair, dia lari. Karena secara pribadi punya ketakutan masa kecil. Hikmah Allah Subhanahu wa taala.
Maka pada saat itu gara-gara kejadian tersebut Malik nggak jadi melawan, pergi lari. Malik waktu itu melarikan diri ke wilayah Lai namanya, yang merupakan benteng terkuat di wilayah kota Taif. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, carikan untukku Khalid bin Walid. Jadi sudah waktu lembah sudah dikuasai oleh Nabi SAW, sahabat sudah mulai berkumpul, suruh cari Khalid bin Walid. Perlu kita review kembali, Khalid bin Walid memimpin pasukan Sulaim, suku Sulaim, waktu awal turun di lembah. Kan langsung diserang tiba-tiba. Suku Sulaim kan bubar, Khalid bin Walid rupanya jadi korban pada saat itu, radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam riwayat-riwayat sahih bahwasanya tidak tertinggal satupun celah di badan Khalid bin Walid kecuali kena sabetan pedang dan tombak ataupun anak panah. Jadi sudah dalam keadaan seperti orang sakarat, radhiyallahu anhu pada saat itu. Maka Nabi SAW datang pada saat melihat Khalid sudah ditemukan, maka beliau pun alaihissalam berdoa kepada Allah, lalu menyemburkan ludah beliau ke seluruh lukanya Khalid. Tapi ingat, ini ludah siapa? Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau pun mengusap ludah tersebut di seluruh lukanya Khalid bin Walid. Dan subhanallah pada saat itu ya, lukanya sembuh semua dan para sahabat menyaksikan. Padahal sabetan-sabetan pedang, tombak, ada yang lubang, anak panah, luka, di wajahnya pun penuh. Tapi Nabi SAW dengan hikmah Allah SWT berhasil menyembuhkan itu. Lalu Nabi SAW berkata kepada Khalid, bangunlah dan pimpinlah peperangan. Maka Khalid pun tiba-tiba bangun dan menyerang musuh. Duraib bin Syumma salah satu yang melarikan diri, yang orang tadi tua, buta, 160 tahun umurnya, itu lari dengan pemikul-pemikulnya, orang yang memikul, lari dari kancah peperangan. Tapi karena ia buta, gitu kan, pada saat itu dia cuma bisa bilang, mau kemana? Pasukan sudah kalah, larilah, gitu kan. Nah karena rupanya pemikul-pemikul dia ini merasa berat, gitu, maka ditinggal, gitu kan. Ada sebagian athar menyebutkan Duraib ini dia berada di atas unta. Jadi cuma ada satu orang yang pegang tali kekangan untanya. Itu lari orangnya. Maka dia pegang tali unta tersebut, tapi karena dia buta dia nggak tahu ke arah mana kuda unta ini mau diarahkan. Uniknya pada saat itu dia mengarahkan untanya ke arah pasukan muslimin. Maka dia ditangkap oleh satu prajurit muslim namanya Rabi'ah bin Rufai al-Aslami. Rabi'ah bin Rufai al-Aslami. Dan ini Rabi'ah ini orang yang masih sangat muda, umurnya juga masih di bawah 30 tahun, enggak punya pengalaman perang. Sebagian buku menyebutkan Rabi'ah ini baru ikut perang di situ. Pembebasan kota Mekah, lalu perang yang pertama kali di sini. Maka dia lihat di atas unta ini ada kotak. Dia lihat untanya musuh, ada kotak di atas. Dia pikir di dalamnya ini perempuan, gitu kan. Mungkin wanita, anak kecil. Maka Rabi'ah kaget waktu dia lihat suara laki-laki, Duraib. Lalu Rabi'ah menurunkan kotak itu, karena Duraib orang yang kecil sekali, sudah 160 tahun badannya mengecil, diturunkan kotak tersebut. Lalu dibuka tirainya, kemudian Rabi'ah karena belum punya pengalaman dalam membunuh, dia lalu memukul ke arah lengannya Duraib. Ambil pedang, dia mau bunuh sebenarnya niatnya, tapi belum pengalaman titik mana yang dia harus tekan supaya bisa mati, maka dia mengarahkan pedang kena lengan kanannya. Jadi saking kerasnya badannya Duraib ini dan tinggal tulang-tulang saja gitu, keras sekali sampai tidak mempan itu tebasan pedang, mungkin karena tidak terlalu keras, seperti pedangnya mental gitu. Lalu kemudian pada saat itu keluar sedikit darah, luka sedikit. Duraib berkata kepada Rabi'ah, siapa namamu? Dia mengatakan, saya Rabi'ah. Duraib berkata, bukan begitu caranya membunuh hai anakku. Maka Duraib mengajarkan Rabi'ah begini caranya membunuh. Gitu. Lalu Duraib mengatakan, hai anak muda, jangan pakai pedangmu karena pedangmu kurang bagus untuk membunuh. Kata Duraib, sini pedangmu dulu, dilihatin. Karena dia orang buta, Rabi'ah kasih gitu. Dipegang sama dia, gak bagus pedangmu ini, gak bisa dipakai membunuh. Lalu dia ambil pedangnya, dia bilang, ini pakai pedang saya membunuh. Kata si Duraib ini. Diambillah pedangnya tersebut, lalu kemudian Duraib mengajarkan, cara membunuh itu seperti ini. Tusuklah bagian ulu hati, tusuklah bagian perut, tebaslah leher. Ya. Diajarkan, tapi dia dengan memberikan isyarat saja. Lalu kemudian setelah mengajarkan instruksi seperti itu, lalu kemudian Duraib berkata, sekarang kamu coba praktekin. Suruh bunuh dirinya. Tapi sebelum dibunuh,
Maka Duraib berkata, bila aku terbunuh, sampaikan kepada ibumu, kenanglah bagaimana para wanita terselamatkan. Kebetulan Duraib ini mengenal ibunya Rabi'ah. Karena dia sudah senior tua, dia rupanya dulu punya jasa. Duraib ini pernah menyelamatkan wanita-wanita dari Mekah pada saat satu waktu dalam peperangan besar melawan Hawazim, Quraisy melawan Hawazim. Maka akhirnya Duraib menyelamatkan wanita-wanita Quraisy, disuruh pergi. Salah satunya ibunya Rabi'ah ini. Tapi Rabi'ah tidak mengerti masalah itu. Dia mengetahui instruksi adalah bunuh orang kafir, maka dibunuhlah Duraib ini, mati. Tapi uniknya dia yang ajarkan cara untuk membunuh. Ya. Ini orang kafir unik ini. Maka setelah pulang ke Mekah, Rabi'ah menceritakan kejadian tersebut. Maka ibunya Rabi'ah sempat menangis. Lalu Rabi'ah bertanya, apa gerangan? Kenapa anda menangis ibu? Kata ibunya, dulu di masa jahiliyah, ibu berserta sebagian keluarga dari kalangan ibu-ibu Mekah tertawan. Dan Duraib lah yang menyelamatkan kami. Sebagian buku sejarah juga menyebutkan kalau Rabi'ah waktu itu umurnya masih 16 tahun. Jadi tidak punya pengalaman sama sekali. Rabi'ah lalu mengatakan pada ibunya, aku benar-benar tidak mengerti masalah itu. Aku cuma tahu kita di kancah peperangan boleh membunuh orang kafir. Seperti itulah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, terkumpullah ghanimah pada saat itu kurang lebih 40.000 domba, 24.000 unta. Ya, ini sebagian buku sejarah menyebutkan ini riwayat yang paling kuat sebenarnya. Terkumpul 40.000 domba, 24.000 unta, 8.000 wanita, dan ada 10.000 anak-anak. Serta lembah itu penuh dengan emas dan perak dan tidak bisa terhitung lagi jumlahnya. Seperti yang dikatakan oleh Duraib, yang kalah pasti tidak akan pernah bisa membawa apa-apa. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ghanimah tadi, dikumpulkan di sebuah wilayah namanya Bi'rana atau Ji'rana. Nabi SAW memerintahkan agar Hudail atau Hudail bin Warqa, ini dari kepala suku Huza'ah, yang memimpin pada saat itu ya, sukunya untuk mengumpulkan seluruh ghanimah ya, dan kemudian membawa di hadapan Nabi SAW atau membawanya ke Bi'rana, dan disuruhlah Huzail bin Warqa radhiyallahu anhu ini yang merupakan suku Huza'ah, kepala suku Huza'ah, untuk menjaga itu. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan penyerangan terhadap kota Taif. Nabi SAW lalu menggerakkan seluruh pasukan yang sudah berkumpul untuk menuju kota Taif, karena lembah Hunain sudah dikuasai. Pasukan sudah melarikan diri. Malik bin Auf juga melarikan diri dan sembunyi di benteng, sebagaimana sudah kita jelaskan di kota Taif. Saat tiba di depan kota Taif, pintu gerbang utamanya dikepunglah oleh Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan agar seseorang yang bernama Yazid bin Zum'ah. Yazid bin Zum'ah ini radhiyallahu anhu agar bernegosiasi dengan penduduk kota Taif dengan menawarkan Islam. Bila mereka menolak, mereka harus bayar upeti. Bila mereka menolak, maka barulah terjadi peperangan. Saat mendekati benteng, tiba-tiba seseorang yang bernama Huzail bin Abi Syarah melemparkan anak panahnya yang akhirnya membunuh Yazid bin Zum'ah radhiyallahu anhu mati syahid. Sementara sudah disepakati seperti sebuah kesepakatan internasional waktu itu, setiap utusan perang, utusan untuk membawa surat segala macam nggak boleh dibunuh. Kalau bunuh berarti sudah iklan perang. Nabi SAW dengan ini mengetahui kalau penduduk Taif tidak ingin bernegosiasi dan siap perang karena sampai pada tingkat membunuh utusan Nabi SAW. Pada saat itu juga Nabi SAW mempersiapkan, pada saat itu muslimin dibesarkan Nabi SAW, Huzail bin Abi Syarah yang telah membunuh Yazid bin Sum'ah keluar dari benteng sambil menunggangi kuda dengan maksud ingin memata-matai muslimin. Jadi tadi yang membunuh dengan anak panah itu, dia turun. Ini salah satu kesatrianya kota Taif. Huzail juga namanya. Lalu dia keluar untuk mata-matai muslimin, tapi ternyata ketangkap oleh seseorang yang bernama Ya'qub bin Zum'ah. Ini saudaranya tadi yang dibunuh itu, ya, yang merupakan saudara kandungnya Yazid. Nabi SAW lalu memberi kesempatan pada Ya'qub membalas kematian saudaranya dari Ya'qub, memberikan kesempatan baginya untuk membunuh ya, siapa yang telah membunuh saudaranya tadi. Lalu dia sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini Huzail, pengkhianat sekaligus pembunuh saudaraku, izinkan aku membunuhnya. Maka Nabi SAW pun mengizinkan. Beberapa dari pahlawan muslimin mulai menyerang benteng tapi gagal. Karena kota Taif ini bentengnya itu di atas gunung, terjal-terjal.
Dan dengan cara seperti ini mereka kalau lepaskan anak-anak panah ke tengah-tengah muslimin itu akan sangat mudah. Maka kewalahan sekali muslimin untuk memenangkan peperangan pada saat itu. Dan Nabi SAW mengepung lama sekali wilayah kota Taif, 40 harian gitu. Nabi SAW memerintahkan agar seluruh wilayah benteng Taif ditanamkan tombak-tombak dan anak-anak panah agar penduduk Taif tidak bisa melarikan diri, tapi juga belum berhasil. Jadi di sekitar pintu gerbangnya, di depan-depannya semua itu digali, tancapin tombak-tombak sehingga keluar runcing-runcingnya tombak tersebut dengan anak-anak panah supaya mereka tidak bisa keluar ya. Tapi juga belum berhasil pada saat itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar perkebunan penduduk Taif yang berada di luar benteng mereka akan tebang. Ditebanglah pohon-pohon kurma tersebut karena mereka tidak bisa meletakkan ya, perkebunan mereka di dalam benteng sempit, tidak akan cukup untuk masyarakat tinggal. Abdu Yalail ini kebetulan rajanya Taif yang pernah mengusir Nabi SAW pada saat beliau sedang di kota Taif di awal dakwah dulu ya. Mengirim surat kepada Nabi SAW yang berbunyi, wahai Muhammad, apa urusannya peperangan ini dengan perkebunan kami? Bila kalian menang maka perkebunan tersebut menjadi hak kalian, dan bila kalian kalah maka tetap akan menjadi hak penduduk kota Taif. Akhirnya Nabi SAW memberhentikan penebangan pohon tersebut. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, sebenarnya pemimpin Taif yang sebenarnya adalah Urwa bin Mas'ud. Tapi waktu itu dia keluar meninggalkan Taif, maka digantikan oleh Abdu Yalail. Waktu itu Urwa bin Mas'ud ada di negeri Syam, tepatnya di kota Jarash, dalam rangka mempelajari pembuatan meriam dengan tujuan menyerang Madinah. Memang tujuannya untuk itu. Dia pergi ke negeri Syam mempelajari. Ya, waktu itu ada bola-bola batu yang besar dibentuk sedemikian rupa lalu ditaruh di dalam sebuah alat, dilepas talinya kemudian terlempar dengan jarak jauh untuk menghancurkan benteng-benteng. Pada saat itu Uyainah bin Husn menawarkan diri kepada Nabi SAW. Masih ingat Uyainah bin Husn ya? Masih enggak? Masih hidup enggak ini? Hah? Senyap sekali. Hidup ya? Uyainah bin Husn atau bin Muhsin ini adalah pemimpin Ghatafan yang awal ikut bergabung di Madinah, ikut dengan kecemburuan. Dia menawarkan diri kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, biarkan saya negosiasi sama orang Taif. Saya tahu siapa mereka ini. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, pergilah ke sana. Ya. Kemudian uniknya pada saat dia masuk ke dalam sana, ya, waktu diiyakan oleh Nabi SAW, Uyainah ya, diizinkan masuk. Karena mereka tahu Uyainah ini. Uyainah ini dianggap orang kafir dulunya. Enggak tahu kalau sudah gabung dengan pasukan muslimin. Maka kemudian mereka berkata, ada berita apa dengan Muhai Uyainah? Uyainah bilang, ketahuilah bahwa pasukan muslimin sangat lemah. Maka jangan pernah kalian menyerah. Padahal dia sudah muslim sekarang. Ya. Bukankah kalian telah menyaksikan sendiri kalau di Hunain di awal peperangan kalian telah mengalahkan mereka? Maka sekali lagi bertahanlah. Dan kalian adalah ahli perang dan pemilik benteng yang kokoh. Itu pengkhianatan itu. Uyainah ini. Pada saat Uyainah kembali ke pasukan muslimin, Nabi SAW bertanya kepadanya, ada berita apa yang kau bawa hai Uyainah? Dia bilangnya, Rasulullah, sesungguhnya aku telah menakut-nakuti mereka. Seraya berkata, siapa kalian sampai ingin melawan Muhammad? Apakah kalian tidak melihat bagaimana pasukan muslimin telah menaklukkan Khaybar? Maka menyerahlah. Dia lupa kalau Nabi SAW Nabi, ada wahyu. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah benar yang engkau ucapkan hai Uyainah? Benar yang engkau ucapkan ini? Dia bilang, iya benar. Nabi SAW mengatakan, engkau telah berdusta. Tapi engkau telah mengucapkan begini dan begitu. Nabi rincikan kata-katanya Uyainah gitu. Pada saat itu Uyainah akhirnya ketakutan. Dan dia baru tahu kalau Nabi SAW ini tahu semuanya gitu. Seperti kasusnya Abu Sufyan yang akhirnya kokoh imannya gara-gara itu. Maka dia pun akhirnya terdiam. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Umar bin Khattab henuskan pedang. Ya Rasulullah, izinkan tebas lehernya. Jadi kalau Umar hidup sekarang enak sekali nih ya. Maka Nabi SAW menjawab, biarkan saja dia hai Umar. Agar orang-orang jangan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Subhanallah, ini perkataan Nabi SAW luar biasa. Sayangnya banyak di antara muslimin tidak memahami kalimat ini. Maksudnya kata para ulama adalah jangan sampai ada statement muslim bunuh muslim. Di sini takbir, sana takbir. Mau masuk ke surga di bagaimana caranya? Membunuh sama muslim, enggak mungkin.
Dan dalam hadis sahih kata Nabi SAW, sungguh murkahnya Allah memuncak pada orang yang membunuh seorang mukmin atau muslim. Tidak boleh, kecuali ada udzur syar'inya, gitu kan. Maka kita semestinya harus paham masalah ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pada saat itu sempat berkata pada Uyainah, wahai Uyainah, apakah engkau mengucapkan, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah? Kau benar enggak syahadatmu ini? Uyainah lalu mengatakan, ya Rasulullah, maafkanlah aku, jiwaku masih lemah secara keimanan. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, kau dimaafkan, selesai. Tapi mulai sekarang tidak lagi utusan-utusan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kemudian keluar menghadap ke benteng musuh pada saat itu dan menantang duel. Ayo siapa kalian yang ahli perang, keluar, lawan saya. Siapa yang akan menduel melawanku? Khalid bin Walid terus mengangkat suaranya. Tidak ada yang keluar satupun. Lalu kemudian Khalid terus menantang sampai akhirnya mereka melempar surat ke Khalid bin Walid pakai anak panah. Isinya, hai Khalid, biar kau berdiri di tempatmu setahun kami tidak akan keluar. Enggak ada duel. Mereka tahu siapa Khalid bin Walid. Gitu. Beberapa sahabat lalu membawa benteng kayu ya, atau manjanik. Kalau masih ingat di perang Khaybar, di antara ghanimah adalah ada kayu yang besar disusun sampai tingginya kalau sekarang mungkin mencapai 10-15 meter. Itu ada rodanya pun masih dari kayu waktu itu. Dan ada tangga-tangga, sehingga untuk ke atas paling puncak pun bisa. Jadi dia seperti kotak, kurang lebih tingginya sekitar 10-15 meter, lebarnya sekitar 5 meter. Ya. Dari situ bisa diisi banyak pasukan-pasukan lalu didorong. Tujuannya adalah ditempelkan ke tembok benteng musuh, mereka bisa naik ke atas nanti. Seperti itulah. Dan di bagian depannya itu ditempel kulit-kulit hewan, karena biasanya cara menghancurkan alat seperti ini zaman dulu, mereka melemparkan anak-anak panah mereka yang ada apinya, sehingga kayu itu terbakar dan lagi rontok, gitu kan. Nah, untuk menahan supaya tidak dilempari panah-panah api ini, mereka letakkan kulit-kulit hewan. Itu pun dilumuri dibasahi dengan air. Ya. Kemudian pada saat itu berusaha para sahabat untuk mendekatkan dengan tembok benteng. Namun penduduk Taif melempari benteng kayu tersebut dengan batu dan akhirnya merusaknya. Karena proses pembuatannya masih sangat sederhana waktu itu, maka cukup banyak di antara mereka yang berhasil merusak kayu-kayu tersebut, dan kelihatanlah sahabat yang ada di dalamnya, lalu mereka melemparkan dengan anak-anak panah. Maka cara ini pun gagal pada saat itu. Abu Bakar berkata, mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, apa strategi perang baru? Semua sudah kita coba ini, tapi belum berhasil. Saat tiba di kemah Nabi SAW, Nabi pun berkata, wahai Abu Bakar, Allah baru saja memberitahukan kepadaku wahyu, kalau ia belum mengizinkan untuk membebaskan kota Taif. Upaya apapun yang kalian lakukan tidak akan menang. Allah sudah suruh cukup sampai sini, disuruh pulang. Abu Bakar berkata, apakah aku perintahkan orang-orang untuk pulang ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, suruh pulang semuanya. Sudah enggak ada gunanya lagi di sini. Pada waktu itu, ada seseorang yang bernama Abu Muhjin Ats-Tsaqafi, salah satu tokoh kota Taif, sedang ribut mulut dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab keluar duel, keluarlah, tantang saya, perang gitu segala macam. Abu Muhjin ini dari atas benteng mengatakan, hai Umar, percuma, kami tidak akan lawan kamu. Umar mengatakan, kalian pengecut, apalah segala macam, lagi saling duel mulut. Abu Muhjin lalu berkata, sungguh kalian tidak tahu berperang, bahkan mengepung benteng saja sampai sekian puluh hari tidak bisa menembusnya. Tadi saya sempat keliru, bukan 40 sekian hari ya, 20 sekian hari Nabi SAW mengepung benteng ini. Umar lalu menjawab, kalian hanya seperti biawak yang sedang sembunyi dalam lubangnya karena takut pada musuh. Mau kemana kalian? Demi Allah kami akan menunggu walaupun setahun sampai kalian menyerah. Abu Bakar lalu mendekati Umar dan berkata, hai Umar, jangan ucapkan kalimat itu. Karena Nabi SAW telah memberitahukan kepadaku bahwasanya kota Taif tidak diizinkan oleh Allah untuk dibuka. Maka Umar bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau mendengar langsung dari Nabi SAW? Kata Abu Bakar, iya. Umar lalu berkata lagi, berarti kita balik? Kata Abu Bakar, iya. Beberapa sahabat yang masih semangat mau berperang, terutama orang-orang yang sempat melarikan diri di lembah Hunain, mereka kembali, mereka tidak menghadapi musuh sekarang. Mau berperang, mau menunjukkan penyesalan mereka. Lalu mereka pun berkata kepada
satu sama yang lain. Demi Allah, kita jangan balik sampai membuka kota Taif. Mereka belum dengar kalau Nabi SAW sudah terima wahyu nih. Mereka mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai utusan Allah, izinkan kami menyerang dan menembus atau menebus kesalahan-kesalahan kami. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Allah belum mengizinkan untuk membuka ini. Dan ini poin penting teman-teman sekalian. Bayangkan peperangan dipimpin oleh Nabi SAW, pasukannya Nabi SAW 12.000, dan ada hadis, sebuah hadis yang berbunyi, pasukan muslim 12.000 tidak akan terkalahkan. Ada hadis yang seperti itu, dihasankan oleh para ulama. Maka di sini teman-teman sekalian, kita perlu ambil pelajaran. Ada peperangan Nabi SAW menang, di Badar menang, gitu kan? Di perang Ahzab menang. Kemudian ada peperangan yang Nabi SAW dan pasukan muslimin terkalahkan, di Uhud misalnya. Ada peperangan yang Nabi SAW menyerang tapi tidak ada perlawanan, Mekah. Ada peperangan yang Nabi SAW menyerang tapi tidak sama sekali diizinkan oleh Allah untuk menang. Dan ini bisa terjadi. Beragam macam kejadian ini adalah pelajaran buat kita semua. Walaupun kita kuat, kita punya strategi, kita sudah berdoa, kalau Allah belum izinkan maka tidak bisa. Mirip dengan kasus penyerangan Konstantinopel. Ya. Nabi SAW sudah menyebutkan karena akan membebaskan Konstantinopel. Bayangkan dari zaman Yazid bin Muawiyah sampai kurang lebih berjalan itu Yazid bin Muawiyah berkuasa di tahun 60-an Hijriah. Itu sampai terjadinya nanti di Sultan Fatih. Ya, itu tahun 1453 Masehi, jadi sudah sekian ribu tahun, 100 tahun baru kemudian terjadi. Padahal penyerangan non-stop, terus terjadi. Kuasa Allah SWT. Allah ingin bukakan di tangan siapa itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena mereka mendesak, ya, kata Nabi SAW, cobalah kalau kalian mau coba. Tetapi tidak akan ada kemenangan, tidak bisa, Allah sudah tutup itu. Maka mereka pun mencoba dengan kekuatan penuh, namun juga gagal. Karena anak-anak panah kota Taif banyak sekali, mereka lempar anak-anak panah dari dalam kota, hanya menyerang muslimin. Nabi SAW waktu mereka melihat mereka kembali, banyak yang luka segala macam, kata Nabi SAW, bukankah sudah aku katakan? Allah belum izinkan, sekarang baliklah. Maka mereka pun mengatakan, wahai utusan Allah, kalau demikian doakan saja agar mereka binasa. Kalau kita tidak izinkan oleh Allah, doakan supaya Allah hancurkan saja mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah penduduk kota Taif. Bukan malah Nabi SAW doakan kehancuran, tapi Nabi SAW doakan hidayah. Nabi SAW saat itu belum langsung bubar dan masih menunggu sekitar 10 hari dengan harapan penduduk Taif datang dan masuk Islam. Juga memohon agar para tawanan dari kaum wanita dan anak-anak mereka dibebaskan. Tapi juga mereka tidak kunjung datang. Maka Nabi SAW pada saat itu mulai membagi harta rampasan perang. Kan banyak dari harta rampasan perang ya kan, ada wanita, ada anak-anak. Nabi tunggu 10 hari tidak ada penyerangan supaya orang Taif tahu kalau kita bukan mau menyerang. Udah tidak usah diserang, berhenti. Tapi masih di situ, nunggu. Ada enggak yang mereka datang mau menyerahkan diri, mau masuk Islam? Nabi SAW melihat tidak ada sama sekali, maka mulailah Nabi SAW membagi-bagi harta rampasan perang. Nabi SAW mulai membagi harta rampasan perang kepada para mu'allaf. Dan dimulai pada saat itu dengan Abu Sufyan. Nabi SAW menyuruh Abu Sufyan diberikan 100 ekor unta. Ditambah dengan 100 ukiah emas dan perak. Banyak sekali harta ini, melimpah. 1 ekor unta saya sudah mahal sekali, apalagi 100 ekor unta plus 100 ukiah. Ya, ukiah itu mungkin bisa, 1 ukiah itu bisa belasan atau mungkin puluhan kilo emas. Ini 100 ukiah, banyak sekali. Abu Sufyan waktu itu karena masih mu'allab, ya, dan walaupun dia sudah merasa tenang dengan Islam, dia lalu mengatakan juga, anakku Muawiyah wahai Rasulullah, minta juga harta buat anaknya di depan orang-orang. Kata Nabi SAW, berikan anaknya juga 100 ekor unta sama 100 ukiah emas dan perak. Abu Sufyan bilang lagi, anakku Yazid ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berikan juga anaknya Yazid 100 ekor unta dan 100 ukiah emas dan perak. Abu Sufyan pada saat itu meletakkan semua itu di atas selembar kain besar. Dia bawa kain besar, ditaruh semua di situ. Punya dia, punya anaknya Muawiyah, punya anaknya Yazid gitu. Dan pada saat itu saking banyaknya, dia berusaha mengangkat tapi tidak bisa. Karena beratnya. Lalu ia berkata, bantulah aku mengangkatnya gitu. Kata Nabi SAW, jangan. Tidak ada boleh ada yang bantu. Angkat sendiri. Maka Abu Sufyan, subhanallah, orang kalau depan matanya lihat harta sudah lain.
Dia lihat begitu maka dia berusaha mengangkat kain tersebut. Gitu ya. Terus saja dia berusaha mengangkat di punggungnya sampai berhasil. Kuasa Allah dia bisa mengangkat ya. Takut harta ini ditarik kembali oleh Nabi SAW, maka dibawa. Nabi SAW pada saat melihat hal tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Dalam riwayat dikatakan karena heran melihat cinta dunia para mu'allaf ini. Nabi SAW lalu memanggil yang kedua Uyainah bin Muhsin tadi, yang selalu cemburu dari awal itu ya. Pemimpin Ghatafan. Kata Nabi SAW, berikan dia 100 ekor unta dan 100 uqiyah dari emas dan perak. Ya. Bayangkan di sini teman-teman sekalian bagaimana Nabi SAW menarik hati para mu'allaf. Uyainah baru saja mengkhianat tadi, berkhianat kan tadi. Dia masuk ke Taif lalu dia mengatakan bertahanlah segala macam. Nabi SAW maafkan, masih dikasih uqiyah. Ya, masih dikasih 100 ekor unta dan 100 uqiyah. Nabi SAW panggil lagi Aqra bin Harith. Ini juga salah satu pimpinan suku Tamim ya, yang masuk Islam, masih mu'allaf. Kasih juga sama, 100 ekor unta, 100 uqiyah. Sampai itu dikenal dengan hari seratusan. Ya, begitu dikatakan dalam buku sejarah. Karena Nabi SAW suruh bagi 100 gitu. Kemudian dipanggil lagi Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini masih dalam keadaan kafir. Tapi kan dia ikut berperang. Dia juga pinjamkan senjatanya. Nabi suruh kasih 100 ekor unta. Kasih juga dia 100 ekor unta dan 100 uqiyah emas dan perak. Terus saja Nabi SAW membagi-bagi kepada para pemimpin dengan nilai yang sama. Dan keluarlah istilah pada saat itu dari para sahabat orang-orang pemilik 100. Maksudnya adalah orang yang menerima selalu dengan angka 100. Seorang badui baru masuk Islam mendatangi Nabi SAW. Dan dia berkata, wahai Muhammad, berikanlah aku seekor kambing. Maka Nabi SAW melihat ada di lembah Hunain, kambing banyak sekali. Jadi mengelompok-ngelompok gitu. Nabi tunjuk satu kelompok kambing mengatakan, ambillah, semua ini buat kamu. Orang ini mengatakan, wahai Muhammad, jangan olok-olok aku. Dia cuma minta 1 ekor. Kata Nabi SAW, tidak sama sekali. Ambil, untuk kamu semuanya. Maka orang itu pun mendatangi lembah Hunain untuk mengambil kelompok. Jadi banyak kelompokan kambing itu terlalu banyak. Ya. 40.000. Nabi SAW kasih dia. Mungkin sekitar 100-200 ekor. Bawa. Maka dia waktu jalan ke lembah Hunain, dia pikir ada muslim yang akan menghalang dia. Dia lihat kiri kanan, dihalangi enggak ini? Gitu. Karena dia masih mu'allaf, enggak ngerti. Lalu kemudian dia lihat semua sahabat biarkan dia jalan. Tidak ada satupun yang memegang dia. Kemudian diambillah sama dia semua. Ya. Kambing tersebut dibawa ke sukunya. Dan pada saat itu diambil langsung dia pergi. Kebetulan suku dia di dekat lembah Hunain. Dia mu'allaf baru masuk Islam di Mekah. Maka pada saat itu pun dia teriak dari depan gerbang sukunya mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah. Karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan pernah membuat kita miskin. Maka pada saat itu kaumnya ngeromboni dia. Mengatakan, apa yang terjadi? Dia bilang, saya masuk Islam. Lihat apa yang saya bawa ini, sekian ratus ekor kambing. Kata mereka, dari mana? Muhammad kasih saya cuma-cuma. Hanya dengan syahadat saja. Masuk Islamlah kalian. Berbondong-bondong sukunya datang. Waktu Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang ini, maka mereka berkumpul dan tersebar berita di seluruh lembah Hunain. Dan ini lembah-lembah ini penuh dengan suku-suku yang tadinya takut dengan Hawazim, masih dalam keadaan kafir. Mereka semua tiba-tiba masuk Islam gara-gara ghanimah tadi. Dan saking banyaknya orang-orang Badui datang memenuhi sekitar Nabi SAW, syahadat minta ghanimah, syahadat minta ghanimah. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu tidak bisa bergerak. Dan orang-orang Badui orang-orang kasar. Ada di antara mereka yang datang lalu menarik baju Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah berikan kepadaku. Sampai baju Nabi SAW jatuh. Lalu beliau mengatakan, tenanglah hai manusia. Kembalikan bajuku dulu. Dikembalikan baju Nabi SAW lalu beliau mengatakan, demi Allah aku tidak akan menahan apapun untuk kalian. Aku akan bagi, tenang aja. Gak usah berebut gitu. Sampai ya, pada saat itu mereka tenang dan Nabi SAW membagikan semua. Ada di antara orang Badui mengatakan, wahai Muhammad berikan aku bagian karena sungguhnya Quraisy kaum yang tidak adil. Omongannya kasar sekali. Minta ghanimah baru mencaci maki gitu kan. Umar dengar. Umar marahin. Sudah biasalah. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, penggal lehernya. Nabi SAW mengatakan, biarkan hai Umar. Ya.
Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada orang Badui tadi, luar biasa ya, orang ini udah berkata begitu, minta ghanimah, dikasih oleh Nabi SAW. Lalu Nabi masih tanya, apa kau sudah ridho? Orang itu mengatakan, iya, aku sudah ridho, gitu kan. Maka Nabi SAW terus memberi suku-suku Arab kecuali Ansar. Ansar nggak dikasih waktu itu. Dari Madinah belum dibagi. Ini semua orang-orang mu'allaf ini. Di dalam tawanan perang, nanti kita akan kembali ke kisah Ansar ya. Di dalam tawanan perang wanita, ada satu wanita tua sekali, umurnya sudah 70 tahunan. Namanya Syaima binti Harith. Siapa orang ini teman-teman sekalian, Syaima binti Harith? Harith ini adalah suaminya Halimah Sa'diyah. Yang dulu menyusui Nabi SAW di Mekah. Dari suku Sa'di. Nama suaminya Halimah adalah Harith. Ini Syaima anaknya Halimah Sa'diyah. Tapi sudah tua, lebih tua dari Nabi SAW. Waktu Nabi lagi disusuin oleh Halimah, ini sudah jadi kakak susuannya Nabi SAW. Dia teriak-teriak dalam harta rampasan perang ini di kumpulan tawanan. Dia mengatakan, aku adalah saudari Nabi kalian. Para sahabat menjawab, kami tidak tahu kalau Nabi kami punya saudari. Nabi meninggal ibunya 6 tahun. Ayahnya juga meninggal, dia masih 6 bulan di perut ibunya. Enggak ada saudaranya Nabi SAW gitu. Maka Syaima berkata, bawalah aku kepadanya. Lalu dibawalah Syaima ke hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, ada wanita yang mengaku sebagai saudari anda nih. Ini orangnya. Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa engkau? Nabi tidak kenal, sudah tua, 70 tahun. Nabi SAW waktu itu sampai umur 6 tahun saja tinggal di suku Sa'diyah. Selebihnya sudah tinggal di Mekah gitu kan. Dan kemudian hijrah ke Madinah. Maka Syaima berkata, aku Syaima binti Harith As-Sa'di. Aku adalah anaknya Halimah As-Sa'diyah. Nabi SAW berkata, apakah ada tanda kalau engkau adalah saudari sesusuanku? Ada sesuatu yang kau tahu? Kisah apa yang kau ingat? Maka kata Syaima, di pundakku terdapat tanda bekas gigitanmu dulu. Itu yang aku ingat. Dulu pernah kau gigit pundakku, gitu kan? Maka Nabi SAW menjawab, engkau benar. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar Syaima dibebaskan. Bahkan sempat Nabi SAW tawarkan agar Syaima ikut ke Madinah, tapi dia lebih memilih untuk tinggal bersama kaumnya di kota Taif. Termasuk dalam tawanan perang adalah Suraka bin Malik al-Jush'umi. Masih ingat kita Suraka ini? Suraka ini waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, dia sempat mengejar. Gitu kan? Kemudian kaki untanya tenggelam. Gitu kan? Kemudian dia sampai 3 kali, karena dia ketakutan, maka dia mengatakan, hai Muhammad, berikanlah kepadaku jaminan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, suruh Abu Bakar tulis surat jaminan. Kalau Suraka punya jaminan dari Nabi SAW. Dan pada saat itu tentu di dalamnya itu atau ditulis pada saat itu oleh Abu Bakar di atas sebuah tulang, ya, dan disimpan oleh Suraka. Nabi SAW pada saat itu dilaporkan oleh para sahabat ada dalam tawanan Suraka, minta tolong bertemu dengan anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pertemukan dengan saya. Kata dia, wahai Muhammad, apakah kau masih ingat aku punya jaminan darimu? Lalu dikeluarkanlah tulang tersebut, tulisannya Abu Bakar. Kata Nabi SAW, iya, hari ini adalah hari kemuliaan dan penepatan janji, bebaskan dia. Dibebaskan. Melihat kejujuran dan kebaikan hati Nabi SAW, tiba-tiba Suraka syahadat, masuk Islam gara-gara itu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke keadaan kaum Ansar. Orang-orang Ansar di depan mata mereka, mereka yang tadinya menyambut Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dalam kondisi di Mekah ditolak, diusir, kan gitu. Maka mereka terpukul, kok bisa? Bahkan mereka yang membuatkan pasukan inti yang menembus Mekah. Sekarang di Hunain pun mereka juga pasukan inti. Kok semua orang dapat ghanimah kecuali Ansar ini? Sebagian di antara mereka satu sama yang lain orang Ansar ini saling bicara. Kenapa ya Rasulullah melupakan kita? Apakah karena Rasulullah SAW sudah bertemu dengan kaumnya? Sudah ke Mekah, ketemu kaumnya, sudah menang membebaskan kotanya sampai lupa sama kita? Maksudnya kita lebih dulu diperhatikan. Pimpinan orang Ansar itu salah satu namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai utusan Allah, sesungguhnya Ansar memiliki beban pada jiwa mereka terhadap keputusan anda ini. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia mengatakan, karena anda membagikan ghanimah untuk seluruh orang kecuali Ansar. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan engkau hai Sa'ad?
Sa'ad bin Ubadah ini orang pimpinan Ansar yang terkenal dengan keimanannya. Dia mengatakan, aku juga hanya bagian dari kaumku. Aku juga merasakan hal yang sama ya Rasulullah. Butuh jawaban ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan kaummu. Jangan tinggalkan satupun dari Ansar, kecuali sudah berkumpul. Gitu kan. Dan tidak boleh ada yang hadir kecuali Ansar. Setelah mereka berkumpul dan hadir pada saat itu, Nabi SAW berkhutbah di hadapan mereka. Setelah tahmid, salawat untuk diri beliau SAW, beliau bersabda, wahai kaum Ansar, bukankah aku datang pada kalian di saat kalian sesat, lalu Allah beri hidayah? Bukankah saat aku datang kalian miskin, lalu Allah kayahkan kalian? Bukankah aku datang saat kalian berpecah belah, lalu kalian disatukan oleh Allah? Bukankah terkalahkannya Yahudi musuh kalian, ya, itu dengan datangnya aku? Jadi dulu waktu di Madinah sebenarnya, waktu sebelum Nabi SAW hijrah, suku Ansar ini terdiri dari dua suku, namanya Aus dan Khazraj. Itu oleh orang-orang Yahudi dibuat berantem terus, perang, dan dibiayai, sehingga peranglah terus gitu kan. Setiap pertanyaan Nabi SAW ini, selalu jawaban orang Ansar, Allah dan Rasulnya pemilik karunia dan kebaikan. Lalu Nabi SAW berkata lagi, dan pastilah kalian juga benar, kalau kalian berkata, kalian bisa jawab, hai Muhammad, engkau telah datang kepada kami dalam keadaan tersesat, lalu kami menerimamu. Kamu enggak tahu harus kemana, Madinah dulu menerimamu. Datang dalam keadaan miskin dan kami memberimu, terusir dan kami melindungimu. Kaum Ansar serentak semuanya menjawab mengatakan, sungguh milik Allah dan Rasulnya karunia dan kebaikan. Nabi SAW lalu bersabda, wahai Ansar, apakah kalian kecewa karena aku telah mengobati dan mengokohkan hati orang-orang lemah dan aku bergantung dengan iman mereka? Aku berikan itu karena mereka bisa murtad, mereka masih mu'allaf. Sementara aku melihat kalian beda, kalian adalah orang-orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Bagaimana pendapat kalian wahai Ansar? Sementara manusia membawa unta dan kambing dan kalian membawa pulang Rasulullah SAW. Maka serentak seluruh Ansar waktu itu menutup wajah-wajah mereka sambil menangis dan berkata, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya. Mereka terus menangis sampai akhirnya suara mereka terdengar ke seluruh penjuru lokasi pada saat itu. Di sini teman-teman sekalian, tentu kita ambil pelajaran penting, bagaimana bisa dipertemukan dan dipertaruhkan antara harta rampasan perang dengan Rasulullah SAW. Gak mungkin. Maka pada saat itu pun Nabi SAW berdoa kepada Allah dan berkata, ya Allah, kasihanilah Ansar dan anak-anak Ansar, juga cucu-cucu Ansar. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Allah, berkahilah, rahmatilah Ansar dan keturunan Ansar dan anak-anak Ansar dan keturunan-keturunan Ansar. Ya Allah, musuhilah semua yang memusuhi Ansar dan kasihanilah semua yang mengasihani Ansar. Maka seluruh Ansar pada saat itu berdoa dengan doa, bergembira dengan doa Nabi SAW, dan akhirnya mereka mengambil atau menerima keputusan itu. Dan ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, bagi mereka terpenting adalah masalah kenikmatan iman, bukan harta. Dan yang membuat orang-orang Ansar bisa menerima sementara orang menerima 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ukiah emas, dan sementara mereka tidak, hanya karena masalah keimanannya. Pada saat Nabi SAW akan kembali ke Mekah, tiba-tiba utusan Hawazim datang kepada Nabi SAW. Kita tutup dengan ini tentunya. Wahai Muhammad, kasihanilah kami. Setelah Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang semuanya, wanita-wanitanya, anak-anaknya, hartanya semua sudah dibagi, gitu kan. Maka baru datang utusan kota Taif, Hawazim ini. Baru keluar dari benteng setelah Nabi tunggu 10 hari. Dia mengatakan, wahai Muhammad, kasihanilah kami. Apalagi nikmatnya hidup setelah seluruh wanita dan anak-anak tidak lagi bersama dengan kami. Mereka rupanya selama 10 hari, semuanya laki-laki di benteng itu merasa sedih. Bagaimana tidak ada lagi istri dan tidak anak, tidak ada lagi wanita, tidak ada lagi anak-anak, hilang semuanya. Dibawa pulang oleh orang-orang karena jadi rampasan perang. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah aku tidak menunggu selama waktu ini semua 10 hari kecuali berharap kalian datang dan memohon serta masuk Islam. Gitu. Sekarang semua sudah di tangan orang-orang, gak mungkin aku ambil kembali. Lalu utusan Hawazim mengatakan, tolonglah hai Muhammad, lakukan sesuatu. Kata Nabi SAW pada saat itu, bertanya kepada mereka, mana yang kalian lebih sukai? Keluarga kalian atau harta kalian? Pilih salah satunya. Istri, anak atau harta. Maka mereka mengatakan, tentu kami tidak akan mendahulukan sesuatu dari nasab kami. Artinya pasti keluarga kami dahulukan. Maka Nabi SAW mengatakan, bila sudah nanti aku akan kumpulkan manusia. Bila aku sudah kumpulkan manusia, aku akan berikan kalian kesempatan untuk menyampaikan hajat kalian. Dan sampaikanlah hajat kalian.
Saat muslimin dikumpulkan oleh Nabi SAW, semua disuruh kumpul. Sementara mereka sudah punya harta rampasan perang. Maka Nabi SAW memerintahkan agar seluruh pasukan pada saat itu mendengarkan keluhan suku Hawazim. Mulailah pimpinan mereka Hawazim berkata, wahai sekalian manusia, kasihanilah kami. Sungguh nasab kami telah terputus atau akan terputus, maka kembalikanlah keluarga kami kepada kami. Nabi SAW waktu dengar itu, sebelum sahabat menjawab, beliau berdiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau harta, maka kami tidak akan kembalikan. Tetapi wanita dan anak-anak yang ada di bawah naunganku, yang aku sudah miliki sekarang dibagi bagianku, maka ambillah untuk kalian semua. Karena kan tadi Nabi sudah bilang, kalau seluruh harta juga ditarik susah. Kalau emas, perak, unta sudah nggak bisa lagi diambil. Maka aku kembalikan yang di bawah naunganku. Mendengar pernyataan Nabi SAW, maka serentak kaum muhajirin berdiri dan berkata, siapapun di bawah naungan kami, milik kalian. Demi kemuliaan Rasulullah SAW. Dan perlu juga kita garis bawahi ya, orang-orang Ansar tadi, yang mereka tidak dapat ghanimah itu adalah maksudnya harta ya, unta, emas, perak. Tapi tawanan dapat, perempuan dan anak-anak dibagiin gitu loh, dari tawanan mereka. Maka orang Ansar pun berdiri, ya, padahal mereka tidak dapat harta tadi. Mereka mengatakan semua yang di tangan kami milik kalian demi kemuliaan Rasulullah SAW. Tinggal ada beberapa orang ini. Yang pertama Uyainah bin Muhsin berdiri mengatakan, semua orang bilang ini milik kalian kecuali dia. Dia mengatakan, kalau yang di tanganku bukan punya kalian, ini punya saya, tidak mau, tidak boleh dikembalikan. Kemudian berdiri juga seseorang namanya Abbas bin Mirdas, kepala sukunya Sulaim. Dia berdiri mengatakan, siapapun di bawah naunganku tidak akan aku kembalikan. Abbas bin Mirdas ini, kepala suku Sulaim, kaget waktu dia bilang, semua di bawah naunganku, perempuan dan wanita dan anak-anak tidak aku akan kasih. Ini harta rampasan perangku. Dia kaget waktu sukunya Sulaim malah berdiri, serentak 1000 orang. Ya. Ada beberapa jadi korban, kurang lebih 900 sekian orang berdiri semua. Lalu mengatakan, siapapun yang dibawa naungan kami adalah milik kalian. Demi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas ini lalu kaget, dia mengatakan pada sukunya, sungguh kalian telah mempermalukanku. Aku bertahan supaya tetap dari rampasan perang, kenapa kalian kasih kembali? Ya. Lalu mereka mengatakan, hai Abbas, ini adalah Rasulullah, jangan kita tolak. Sudahlah kasih aja, kan ada uang, ada emas, ada perak, ada unta. Untuk apa kita rebut wanita dan anak-anaknya orang? Lalu Nabi SAW datangi Uyainah, karena tinggal Uyainah di sini. Ya. Abbas hanya mengatakan, baiklah, saya bebaskan juga. Jadi tinggal Uyainah sendiri. Kata Nabi SAW, Nabi nego dengan dia nih. Ya. Hai Uyainah, bebaskanlah. Ya. Lalu kemudian Uyainah mengatakan, wahai utusan Allah, sudah jadi milik saya. Ini milik kami. Waktu itu kebetulan Nabi SAW dekatkan Abbas sama Uyainah. Abbas waktu itu juga belum bebasin. Dia nanti akan bebasin. Nabi SAW nego dengan keduanya. Nabi mengatakan, bebaskanlah. Kata mereka berdua, utusan Allah, ini sudah milik kami, kenapa harus dibebasin? Ini masih mu'allaf, masih lebih cinta harta gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan gantikan kalian, asal bebaskan saja. Ganti dengan apa saja yang kalian mau, saya gantikan. Uyainah, uniknya dia nego dengan Nabi. Dia bilang, berapa? Padahal ini dapat tanpa peperangan gitu ya. Kata Nabi SAW, setiap satu jiwa 4 ekor unta. Berapa orang di bawah naungan kamu? 10 perempuan, 10 anak-anak, baik. Saya bayar setiap orang 4 ekor unta. Maka Uyainah bilang mengatakan, baik, saya setuju. Terima itu. Kembalikan semua wanita dan anak-anaknya Hawazim. Demikian pula dengan Abbas. Ya. Diajak negosiasi, tapi kelebihannya Abbas mengatakan, sudah ya Rasulullah, tidak perlu ada negosiasi. Saya bebaskan sebagaimana kaum saya bebaskan. Maka dengan cara seperti ini, Hawazim bebas keluarganya. Istri anak mereka kembali semuanya. Pada saat itu dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala masuklah Islam di dalam hatinya pemimpin Hawazim namanya Malik bin Auf tadi, yang panglima perangnya yang 24 tahun itu. Malik bin Auf berkata kepada para prajuritnya, sungguh hanyalah setetes, ya, kita ini hanyalah setetes air di pulau yang besar. Semua suku Arab sudah tunduk dengan Muhammad. Kita tidak akan bisa menghadapi muslimin, dan setiap orang di antara kita bahkan tidak bisa menuju Taif. Karena dia sembunyi di satu benteng dari benteng-benteng Taif. Ibu kota ini kita nggak bisa datangin, dan di dalamnya tidak bisa lagi keluar dengan aman.
Malik ibn Auf meminta bertemu dengan Nabi SAW lalu dia mengikrarkan Islamnya. Nabi SAW menguji kebenaran masuk Islamnya Malik ibn Auf dengan mengutusnya menyerang Taif. Sekarang kau sudah masuk Islam, coba serang kotamu sendiri. Maka Malik ibn Auf pun menunjukkan kejujuran Islamnya, dia pun menyerang dan mengepung Taif. Tapi tentu saja sebagaimana sudah disampaikan, Taif tidak akan bisa dibuka pada saat itu. Nabi SAW lalu menuju ke kota atau wilayah Ji'rana, tempat terkumpulnya tadi ghanimah itu. Lalu kemudian beliau mikot di situ. Beliau pakai ihram, lalu kemudian beliau masuk untuk umroh lagi di Mekah. Maka keluarlah istilah pada saat itu dalam buku-buku fikih kita, ada mikot lain namanya Ji'rana. Sekitar 30 km dari kota Mekah. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, Nabi SAW kembali ke Madinah dan memerintahkan agar haji dilindungi dan dijaga gubernur Mekah dari pihak Nabi SAW yang bernama Utad ibn Usaid tadi. Dan Nabi SAW juga memerintahkan agar Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin haji dari Madinah pada tahun 8 Hijriah itu. Jadi untuk pulang, jadi kan penyerangan Hawazim tahun 2, hari kedua dari bulan Syawal, gitu kan. Kemudian mereka sudah menang sampai di Madinah kurang lebih di akhir bulan Zulqa'dah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar tahun itu ada haji. Lalu menyuruh Abu Bakar memimpin haji, tapi Nabi belum haji pada saat itu. Kemudian Nabi SAW haji tahun depannya, di tahun 9 Hijriah yang dikenal dengan Haji Wada. Dan pada tahun itu kebetulan pemimpin kota Taif yang bernama Urwa bin Mas'ud Al-Thaqafi balik dari negeri Syam, tepatnya dari kota Jarash. Dan dalam perjalanan dari Jarash ke Taif, Urwa mendengarkan semua kejadian dengan izin Allah. Maka Islam pun masuk dalam hatinya dan Urwa langsung menuju ke Madinah dan mengikrarkan Islamnya. Ini pimpinan Taif. Nabi SAW sangat gembira dengan masuk Islamnya Urwah ini karena dia raja Taif dan yakin Taif setelah itu akan takluk. Karena Taif pada saat itu mereka cuma minta wanita dan anak-anak mereka, tapi mereka belum masuk Islam. Ya. Urwah lalu kemudian belajar banyak tentang Islam dan kemudian pulang dan berkata, ya Rasulullah, izinkan aku mendakwahi kaumku. Kata Nabi SAW, tapi mereka akan membunuhmu nanti. Kata Urwa, wahai utusan Allah, ini kewajibanku, aku harus mendakwahi mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, tapi hati-hati, mereka akan bisa membunuhmu. Tapi kalau kamu terbunuh, maka mati syahid. Maka Urwa mengatakan, walaupun mereka membunuhku ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan dia. Saat tiba di kota Taif, seluruh penduduk Taif menyambutnya dengan meriah karena dia pimpinannya. Dan mereka tidak tahu kalau dari kota negeri Syam, ini Urwa sudah menuju ke Madinah masuk Islam. Maka pada saat itu pun mereka menyambut dengan meriah dan tradisi masyarakat Taif waktu itu, mereka datang, setiap datang pasti menyembah patung mereka yang dikenal dengan Al-Lat. Ya. Jadi Al-Uzza ada di perjalanan antara Mekah sama Taif, sementara Al-Lat ada di kota Taif itu. Urwa bin Zubair tidak ke sana dan langsung ke rumahnya. Penduduk Taif tidak tahu, mereka mengatakan mungkin dia letih. Ya, dari perjalanan jauh. Beberapa pemuka Taif mendatangi Urwa di rumahnya dan ternyata Urwa mendakwakan Islam kepada mereka dan spontan mereka semua menolak. Nah, izinkan saya tutup dengan ini teman-teman sekalian karena kita harus rangkumkan tentang masalah Taif ini ya. Pada saat melihat peluang mendakwahi kaumnya tertolak, maka Urwa pun naik di atas rumahnya, kemudian dia azan untuk sholat dengan suara keras. Maka para pemuka kaumnya melemparkan anak panah kepadanya sampai akhirnya Urwa mati syahid radhiyallahu anhu. Masyarakat Taif makin bingung, sampai kapan mereka menolak Islam, sementara mereka sendiri sangat terpukul dengan masuk Islam yang memimpin mereka namanya Urwa bin Mas'ud dan Malik bin Auf radhiyallahu anhuma, serta setiap kali mereka diserang atau setiap saat mereka bisa diserang oleh muslimin. Setelah bermusyawarah, maka mereka pun mengambil sebuah kesimpulan, kita masuk Islam saja. Semua Taif masuk Islam, lalu diutuslah utusan ke Madinah. Namun mereka punya permintaan yang unik nih. Nabi SAW menerima utusan mereka lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kami akan masuk Islam, tapi syaratnya halalkan buat kami zina. Masuk Islam tapi zina boleh. Kata Nabi SAW tidak boleh. Allah sudah haramkan itu. Mereka bermusyawarah lagi. Baiklah kita terima, zina pun haram. Mereka mengatakan baik kami mau masuk Islam. Kami terima juga semuanya. Tapi halalkan buat kami khamar. Minuman keras. Ini minuman keras di Mekah sama Taif seperti air putih buat kita. Bangun tidur minum khamar, siang minum khamar, malam minum khamar, minuman seperti itu. Kata Nabi SAW tidak mungkin. Allah telah mengharamkannya. Muslim harus haram khamar. Musyawarah lagi.
Setelah musyawarah kembali lagi, baiklah kami mau masuk Islam. Kami terima zina juga haram, khamar haram, tapi halalkan buat kami riba. Jadi boleh rentenir, pinjamin orang uang berbunga. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak mungkin. Allah juga sudah mengharamkan riba dan menjadikan riba lebih besar daripada zina. Gitu kan. Mereka musyawarah lagi. Lalu kemudian mereka mengatakan baiklah kami akan masuk Islam. Tapi dengan syarat jangan hancurkan patung-patung kami. Terutama Al-Lat. Al-Lat ini seperti Hubal di Mekah. Gitu kan. Yang paling besar. Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Allah telah mengharamkan penyembahan berhala. Di wilayah Muslim tak boleh ada patung. Ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Sudah saya tekankan ini ya. Tidak boleh di kota Muslim, di rumah seorang Muslim ada patung. Alasan apapun. Harus dihilangkan. Mereka bermusyawarah. Lalu kemudian mereka datang lagi mengatakan, baiklah kami akan masuk Islam. Tapi kalaupun engkau mau hancurkan Lat dan patung-patung, jangan kami yang hancurkan. Kami tidak berani, takut kualat itu. Maka kata Nabi SAW, tidak apa-apa, akan dihancurkan oleh selain kalian. Maka Nabi SAW mengutus kepada mereka Amr bin As radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Pada saat tiba di kota Taif, seluruh masyarakat Taif menunggu pada saat itu. Karena ini adalah hari penghancuran berhala mereka. Dan saya sudah katakan tadi, Taif adalah kota kedua terbanyak patungnya setelah Mekah. Ya. Mekah itu di sekitar Ka'bah saja 375. Di seluruh Mekah itu ada ribuan patung. Dihancurin semua. Di Taif adalah kota kedua. Maka kota Taif waktu itu masyarakat menunggu semua. Datanglah Amr bin As dengan beberapa sahabat. Lalu kemudian mereka menghancurkan Tuhan-Tuhan orang-orang Taif tadi. Mereka berkata pada saat melihat Al-Lat sudah hancur dan patung-patung semuanya hancur lebur, maka mereka semuanya masuk Islam dan berkata, ya, bila Al-Lat membunuh Amr, tentu berarti Al-Lat kuat. Tapi Al-Lat telah dibunuh oleh Amr, maka kita harus masuk Islam. Maka Amr bin As pun akhirnya menerima syahadat mereka semuanya. Dengan demikian seluruh masyarakat kota Taif baru menyadari bahwa selama ratusan tahun mereka sembah hanyalah patung dan kebohongan serta kekeliruan. Maka seluruhnya akhirnya masuk Islam. Pada saat Mekah, Taif dan suku terbesarnya Hawazim masuk Islam, maka suku-suku Arab semuanya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam surah An-Nasr, surah nomor 110 ayat 1 sampai ayat 3. Yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini penutupan kita tentunya. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Kemenangan kata ulama tafsir, Mekah dimulai dan kemudian Hawazim atau Hunain yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka engkau akan melihat, hai Muhammad, orang-orang akan masuk ke dalam ya, dini atau agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Dan insyaAllah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang sisa beberapa ayat berhubungan dengan masalah atau penyebutan tentang Hunain ya, di dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Hunain. Lalu kemudian insyaAllah kita akan masuk ke perang Tabuk di tahun 9 Hijriyah, peperangan muslimin melawan bangsa Romawi. Allahu alam. Sampai sini insyaallah. Sudah masuk jam 7 ya? 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillah. Rupanya bagus pengajian subuh ini ya. Antara lesu sama serius ya. Tapi khairan insyaallah. Mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga banyak sekali diberkahi olehnya. Ini dijadikan sebagai tambahan kita pada amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti dengan kemahamurannya menjadi pahala. Dan tidak pernah lupa kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, bagi seluruh wilayah Islam tidak terkecuali bagi Islam dan Muslimin, dikembalikan anti budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.